Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita bertemu lagi masih di tendensi sentral karena ada beberapa ukuran ya atau metode. Jadi ada rata-rata hitung baik data tunggal maupun data kelompok. Data berkelompok pun ada dua, ya, ada dua, yaitu metode panjang dan metode pendek. Ya. Nah, ternyata kemudian di samping rata-rata hitung juga ada rata-rata tertimbang. Ya, sebelum modus ternyata masih ada rata-rata tertimbang. Nanti kita bahas rata-rata tertimbang terlebih dulu. Kemudian nanti kita akan bahas mengenai modus. Ya, yang lain karena materi statistik ini memang sekarang digabung ya. Statistik deskriptif dan induktif menjadi satu semester. Sehingga untuk beberapa ukuran-ukuran mungkin tidak kita bahas. Tapi kalau Anda kepingin mempelajari itu ya, jadi mungkin di sampai tugas skripsi pun nggak begitu banyak dipakai ya. Tapi kalau untuk rata-rata tertimbang ya, nanti kita gunakan juga. Kemudian untuk modus juga kita gunakan dan ukuran-ukuran yang lain termasuk histogram poligon nanti tetap kita pakai ya, untuk laporan KKU misalnya ya. Oke. Bagaimana rata-rata timbang rumusnya? Rumusnya adalah ini. X bar sama dengan sigma XI WI. W itu weight ya, bobot ya, dikalikan terlebih dahulu masing-masing kelas, kemudian di jumlah, kemudian dibagi dengan jumlah bobotnya. Jumlah bobot. Ya, ada bobot ini. Ada bobot. Contoh nih ya, contoh. Nah, contohnya misalnya ada data penjualan alat tulis toko ABC. Masing-masing jenisnya ada laptop, pensil, tip X. Harganya 5 juta. Kemudian pensilnya 2.500 dan tip X-nya 2.500. Jumlah unitnya masing-masing. Nah, sekarang berapa? Berapa rata-rata jumlah penjualan alat tulis dari toko ABC tersebut? Berapa rata-rata jumlah penjualan? Yang tanyakan ini ya, berapa rata-rata penjualan alat tulis dari toko ABC tersebut. Kalau Anda kemudian menghitung rata-rata jumlah 10 tambah 25 tambah 10 ya, sehingga berapa ini? 20, 45 bagi 3 15 kan? 15 ya, 15. Ini tidak bisa ya, tidak bisa. Atau begini, supaya ini rasional lagi ya, sekarang berapa rata-rata harga lah, rata-rata harga, belum sampai rata-rata penjualannya, rata-rata harga dari masing-masing ya, dari ketiga alat tulis yang dijual di toko ABC. Harga pertama 5 juta, pensil 2,5, kemudian tip X 2,5, 5 juta 5 ribu ya, 5 juta 5 ribu kalau dibagi 3 jadi berapa? 1,5 jutaan kurang lebih ya, 1,5 jutaan atau ya 1,5 jutaan ya kurang lebih ya. Tapi kan nggak rasional kan ya, rata-rata segitu. Begitu kita persepsi, oh rata-rata penjualannya harganya tinggi ya. Nah, padahal karena memang ada komponen yang berbeda ya. Nah, disinilah sebenarnya fungsi dari penggunaan rata-rata timbang. Jadi lalu manfaatnya apa? Jadi kalau kita menggabungkan ya beberapa barang yang sebenarnya speknya berbeda, tapi kita hanya ingin cepat menghitung rata-rata penjualannya saja berapa. Jadi nanti meskipun kita tadi ada pertanyaan dari saya berapa rata-rata harga ya, tapi ini sebagai contoh bahwa ya, kalau menggunakan rata-rata biasa 5 juta tambah sekian atau sekian tambah sekian, ini tidak tepat ya, ukuran itu, metode itu tidak tepat untuk data yang seperti ini, data dengan spesifikasi yang berbeda ya. Dan nanti pun kemudian ternyata yang kita gunakan hanya global saja, rata-rata jumlah penjualan, bukan rata-rata harga. Kalau ini kenapa kemudian digabungkan? Jadi mungkin begini, ada di tempat kerja kemudian pimpinan hanya ingin mendapatkan berapa sih rata-rata
Ya, NMAX kemudian dengan Yamaha yang itu biasa, pokoknya rata-rata penjualannya berapa sih? Ya, belum sampai ke spesifik masing-masing. Nanti kalau sudah sampai ke spesifik masing-masing tentu saja beda. Untuk yang motor semi besar itu dengan cc yang besar berapa, untuk yang cc di bawah 150 berapa misalnya gitu ya. Nah, dipisah itu menggunakan yang rata-rata tadi, rata-rata hitung yang kita bahas di pertemuan sebelumnya, Oke. Ya. Nah, lalu bagaimana menghitung rata-rata jumlah penjualan alat tulis dari toko ABC tersebut dengan menggunakan rata-rata tertimbang? Rumusnya tadi sigma XBI dibagi dengan sigma W. Nah, kita kalikan aja. 5 juta kalikan 10. 2,5 kalikan 25, 2,5 kalikan 10. Nah, kemudian dijumlah. Ya. Nah, W-nya di sini kenapa? Yang kita tanyakan jumlah, maka yang jadi bobot ini. Ya. Artinya kalau misalnya ada pertanyaan harga, meskipun kalau tertimbang tidak ditanyakan harganya, maka bobotnya jadi jumlah. Ini X. Ya, karena yang ditanyakan rata-rata jumlah, maka bobotnya yang ini. Ya, spesifikasi harga yang berbeda-beda. Ya. Sehingga ketemu 10 unit. Nah, ini kan wajar kan? Wajar. 10 sekian unit. 10, sekian atau multiplikan 10,1 misalnya. 10 atau 11 atau 10 unit. Ya. Kalau misalnya harga ya kemudian dikalikan ini dibagi dengan 45, ketemunya nanti. Ya, tapi ini kan tidak kita tanyakan tadi, hanya informasi untuk yang global, untuk tertimbang. Nah, tertimbang ini juga digunakan untuk menentukan IPK Anda. Ya. Berapa indeks, ya, berapa rata-rata nilai mata kuliah ya, Anda, ini indeks prestasi atau IP atau IPK. Kalau IP per semester, kalau IPK itu sampai berapa semester Anda hitung. Ya. Cara menghitungnya gimana? Sama dengan tadi ya, tertimbang. Karena kenapa dikatakan menggunakan tertimbang? Karena SKS-nya, bobotnya beda-beda. Ada yang 2, ada yang 3, ada yang 3. Kalau di ekonomi biasanya ada 2, 3. Tapi kalau di teknik dan sebagainya, yang banyak prakteknya ada yang 4 misalnya. Ada yang 4, ada yang 6. Ada itu. Ya. Nah, kalau Anda hanya skripsi yang berbeda jauh. Skripsi itu 6, kemudian magang ya, atau kuliah kerja usaha itu 4. Yang lain rata-rata ya 2, 3. Nah, ini 2, 3, 2, 3. Ya. Dengan cara yang sama tadi Anda kalikan ya, kemudian Anda hitung pembagiannya gimana? Kalian tanyakan rata-rata nilai, maka mestinya W-nya adalah jumlah ini, jumlah SKS gitu ya. Ya, jadi misalnya kalau kemudian menanyakan SKS, pembaginya nilai. Tapi kan mesti yang ditanyakan hanya rata-rata nilai aja, bukan rata-rata SKS yang diambil. Berapa IP kamu? Rata-rata SKS berapa? Enggak kan? Tapi hanya berapa rata-rata nilai yang di ini. Ya, ini menjadi tugas untuk latihan Anda. Oke, terima kasih untuk rata-rata timbang ya. Demikian kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.